Halo, saya Muhammad Militer kembali bersama Mesin Perang Channel. Di tengah TNI AL yang tengah memperbanyak kapal selamnya melalui perusahaan dalam negeri, PT PAL berhasil mengembangkan kapal selam otonom atau tak berawak. Dengan kapal selam ini, Indonesia berjajar dengan beberapa negara besar di dunia yang berhasil mengembangkan kapal selam otonomnya sendiri. Kapal selam tak berawak yang berhasil diciptakan ini diberi nama KSOT atau Kapal Selam Autonomous yang diproduksi oleh PT PAL Indonesia. Dalam pengembangannya, PT PAL Indonesia menggandeng perusahaan asal Jerman, Diehl Defence, yang berfokus dalam pengembangan underwater missile. PT PAL Indonesia sendiri terbilang cukup cepat dalam pengembangan kapal selam ini, yakni hanya membutuhkan waktu 12 bulan saja. KSOT produksi PT PAL Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan pada gelaran Indo Defence Expo and Forum 2024, dan setahun kemudian prototipe kapal selam ini muncul pada parade HUT TNI ke-80 pada 5 Oktober 2025 di Monas. Saat prototipe ini pertama kali dipamerkan, KSOT diangkut menggunakan truk trailer yang juga dibarengi dengan 2 unit torpedo yang diletakkan di sebelah kanan kapal. Tak sampai 1 bulan usai dipamerkan, KSOT produksi PT PAL Indonesia menjalani uji laut yang dilaksanakan di Pangkalan TNI AL di Surabaya, yang juga disaksikan oleh Menteri Pertahanan Indonesia Syafri Samsudin hingga Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut. Dalam uji laut ini, KSOT selain berhasil melakukan penyelaman hingga berjalan di permukaan laut, kapal selam ini juga berhasil menembakkan torpedo menggunakan jenis torpedo latih 324 mm dan penembakan ini sukses. Usai pengujian, Menteri Pertahanan Indonesia Syafri Samsudin mengapresiasi dengan menyebut tahap Research and Development atau R&D yang dilakukan oleh PT PAL Indonesia adalah guru bagi industri pertahanan nasional. Uji penembakan torpedo KSOT ini juga memperkuat dasar bagi pengembangan sistem bawah laut masa depan, termasuk Underwater Unmanned Vehicle atau UUV dan Autonomous Underwater Vehicle atau AUV. Dengan keberhasilan ini, Menteri Pertahanan Indonesia menyebut dalam waktu yang tidak lama lagi akan memproduksi sekitar 30 unit KSOT yang akan ditugaskan untuk menjaga choke point atau titik sempit yang tersebar di perairan Indonesia. Jumlah pengadaan KSOT ini setelah Menteri Pertahanan Indonesia, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Laut, dan PT PAL Indonesia melakukan evaluasi teknis bahwa 30 KSOT diperlukan untuk menjaga perairan. Secara keseluruhan, KSOT produksi PT PAL Indonesia ini memiliki panjang 15 meter, lebar 2,2 meter, dan bobot mencapai 37 ton, serta mampu melaju dengan kecepatan 37 km per jam. Kapal selam ini juga dilengkapi dengan kemampuan Artificial Intelligence atau AI yang dapat dimonitor dari jarak jauh untuk mengirimkan informasi ke pusat komando. Dan berkat kolaborasi dengan Diehl Defence, KSOT kini dibekali sistem persenjataan yang setara dengan kapal selam konvensional. Selain itu, kerjasama ini juga mencakup upaya penguasaan teknologi inti persenjataan bawah permukaan, khususnya pada kapal selam, dan Jerman sendiri dikenal sebagai salah satu pelopor dalam pengembangan teknologi kapal selam dan sistem persenjatanya. Tidak berhenti pada pembuatan drone bawah laut, PT PAL Indonesia melangkah lebih jauh dengan menghadirkan kapal selam otonom tempur atau KSOT, dan inovasi ini tidak hanya berfungsi sebagai armada patroli laut, tetapi juga memiliki kemampuan untuk meluncurkan senjata dari bawah permukaan laut. Sebagai negara yang memiliki sekitar 70% wilayah perairan, Indonesia membutuhkan dukungan armada kapal selam yang memadai, karena proses pembuatan kapal selam konvensional membutuhkan investasi besar serta waktu produksi yang panjang, dan kehadiran kapal selam otonom atau KSOT dapat menjadi alternatif yang efisien.
Dalam proses pembuatannya, KSOT diklaim memiliki tingkat komponen dalam negeri atau TKDN yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebagian besar kapal perang lainnya dan merupakan 100% desain anak bangsa. Menariknya, kapal selam otonom masih tergolong teknologi baru yang belum banyak dimiliki oleh negara-negara maju di dunia. Sehingga dengan keberhasilan produksi KSOT ini, Indonesia masuk menjadi jajaran negara yang berhasil mengembangkan kapal selam otonomnya sendiri.